Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Yaudah langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlang ya. Langsung aja kita gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya, saat ini para bandit mereka mendatang menuju kediaman milik keluarga Shu, di mana mereka mencoba untuk dapat merusuh, dan kedatangan para bandit tentunya dihalangi oleh para penjaga. Tapi di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh para penjaga ternyata tidak cukup untuk dapat menghentikan para bandit-bandit ini. Dan ternyata kedatangan para bandit mereka datang untuk meminta sebuah tagihan, di mana mereka meminta tagihan kepada keluarga Jin. Dan untuk Patria keluarga Jin tentunya dia pun sungguh sangat kesal mengingat tagihan itu harusnya masih ada waktu 2 bulan lagi. Tapi di sini Patriak sebenarnya dia ingin menghancurkan si bandit ini dan dia bisa melakukannya dengan jumlah pasukan yang dia bawa. Hanya saja ketika dia teringat dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang kalau mereka bisa menggunakan si bandit ini di masa depan, membuat Patriak mau tidak mau dia harus menekan egonya dan dia membayar tagihan yang diminta oleh si bandit itu. Hanya saja di sini Patriak dia hanya akan membayar 3.000 koin emas dan sisanya akan dibayar setelah jatuh tempo, ucap dari Patriak. Dan untuk para bandit ketika mereka telah mendapatkan uang itu, mereka pun sungguh sangat senang dan mereka pun kembali pulang. Sedangkan di sisi lainnya di tepi danau saat ini Shenlang bersama dengan Nona Mulan mereka juga menghabiskan waktu bersama. Dan di sini Shenlang dan juga Nona Mulan mereka sempat bersenda gurau bersama sebelum pada akhirnya Shenlang dan juga mulai serius. Ketika Shenlang dia pun mengatakan kalau teknik bintang jatuh yang dimiliki oleh Tang Yan adalah teknik yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi Tang Yan dia juga telah berlatih teknik itu selama belasan tahun. Dan tentunya tidak akan mudah bagi Mulan untuk dapat mengalahkan Tang Yan. Tapi di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau sejatinya ada aja counter alami untuk dapat mengalahkan teknik bintang jatuh walaupun itu agak sedikit sulit. Di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau teknik bintang jatuh itu terlihat seperti sebuah tornado, sungguh sangat kuat tapi memiliki titik lemah di bagian tengah. Dan jika saja Mulan bisa menemukan titik tengah itu, maka Mulan akan mudah bagi dirinya mengalahkan teknik bintang jatuh itu, ucap dari Shenlang. Dan benar saja kini dengan metode yang diajarkan oleh Shenlang selama 4 jam, Mulan dia berhasil menemukan titik tengah dari teknik bintang jatuh. Dan itu membuat Mulan dia pun sungguh sangat kagum dengan metode apa yang digunakan oleh Shenlang untuk dapat membantu dirinya. Dan dengan kemampuan ini dia pun yakin kalau dia dapat mengalahkan Tang Yan. Tapi di sini Shenlang dia pun mengatakan, "Hei, dia udah membantu Mulan tapi masa dia nggak dapat hadiah apa-apa?" Ucap dari Shenlang yang membuat Mulan dia memberikan sebuah hadiah yaitu kecupan selamat malam. Tapi setelah dia memberikan sebuah kecupan, Mulan dia juga mau sendiri dong. Waduh. Sedangkan keesokan harinya di 3 hari kemudian saat ini keluarga Shu mereka mengadakan acara pemakaman. Dan di sini Zhang Jin dia terlihat seperti orang yang paling bersedih, di mana dia terlihat seperti korban lah padahal dia pelakunya, di mana dia terlihat seperti orang yang paling berduka dan dia terlihat seperti orang yang paling menderita. Dan dia juga terlihat ya seperti itulah, pokoknya dia paling menderita lah. Bahkan saat ini dia berlutut di depan makam dan dia terlihat meraung-raung. Dan itu membuat orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini mereka berpikir kalau Zhang Jin dia benar-benar merasa kehilangan. Dan itu membuat orang-orang berpikir kalau Zhang Jin adalah simbol dari kesetiaan. Padahal boro-boro. Dan pada malam harinya di sini ternyata ketika keluarga Shu telah dimakamkan, ada dong beberapa orang yang datang untuk merusuh, di mana orang-orang itu datang membongkar makam milik keluarga Shu. Tapi ketika mereka membongkar ternyata nggak ada apa-apa, hingga membuat mereka sungguh sangat kesal. Tapi ketika orang-orang itu sedang membongkar, ada yang mengintip dari kejauhan. Dan ketika orang-orang itu sudah pergi, muncullah seorang wanita yang memperbaiki makam yang telah dirusak itu. Dan ternyata orang itu adalah Nona Shu. Dan ternyata wanita ini belum meningsoy. Dan di sini wanita ini Nona Shu dia pun bersumpah kalau dia akan membalaskan ini semua kepada keluarga Zhang. Sedangkan di sisi lainnya keesokan harinya Zhang Joy dia pun datang bersama dengan seorang pejabat kekaisaran, di mana dia datang menuju patria keluarga Jin dan juga mencoba untuk melakukan sebuah negosiasi, di mana dia mencoba untuk menawarkan kepada patria keluarga Jin untuk damai dengan keluarga Tang. Tapi di sini untuk patria keluarga Jin tentunya dia gak mau damai karena dia ingin merebut Pulau Jinsan, karena Pulau Jinsan adalah titik balik bagi keluarga Jin. Dan karena patria keluarga Jin tidak mau melakukan sebuah negosiasi di sini, keluarga Zhang Choi dia pun memutuskan untuk pergi. Namun untuk patria keluarga Jin dia pun tahu kalau Zhang Choi dia terlihat seperti seorang negosiator, dia terlihat seperti seorang mediator, tapi nyatanya dialah yang ingin sekali menghancurkan keluarga Jin, ucap dari Patriak.
Dan pada malam harinya ternyata datanglah rombongan keretaku, dan rombongan itu juga terlihat sangat amat panjang. Dan untuk warga jin, mereka semua langsung berlutut di depan rombongan itu karena mereka tahu yang datang itu adalah perwakilan dari kekaisaran. Dan di sini ketika rombongan itu datang, ternyata yang datang itu adalah pangeran keempat. Dan melihat seorang pangeran datang tentunya membuat patriark warga jin dia gak menyangka kalau ternyata masalah Pulau Jinsan sampai kaisar mengutus seorang pangeran. Dan untuk pangeran ini ternyata ketika dia melihat keluarga jin, dia melihat ke arah Mulan dan dia juga terlihat sepertinya tertarik dengan Mulan, dan dia meminta kepada Mulan untuk tidak berlutut di hadapannya. Dan setelahnya kini mereka semua pun masuk ke dalam area perjamuan. Dan di dalam area perjamuan di sini, pangeran keempat dia pun membaca sebuah dekret hingga membuat mereka semua pun langsung berlutut bersama dengan patriark keluarga Tang. Ya, sebelumnya pangeran keempat dia datang bersama dengan patriark keluarga Tang dan juga seorang gubernur. Dan di dalam pertemuan ini di sini pangeran dia juga mencari di mana Shenlang karena dia juga telah mendapatkan kabar dan juga rumor tentang Shenlang yang merupakan penasehat keluarga jin yang dikenal cukup jenius. Tapi di mana dia? Kok nggak ada? Pikir dari pangeran. Tapi dia melihat pangeran yang sepertinya sedang mencari seseorang. Di sini seorang Kasim bertanya kepada patriark keluarga jin di mana Shenlang. Dan untuk patriark mengatakan kalau saat ini Shenlang sedang sakit perut, sedang mules, mencret. Jadi dia nggak bisa datang ke dalam pertemuan ini. Ujar dari patriark. Benarkah? Mencret? Ujar dari pangeran. Namun di sini pangeran juga mengatakan kalau sejatinya dia datang ke tempat ini hanya untuk menjadi seorang mediator dan tidak akan ikut campur dalam urusan perebutan Pulau Jinsan. Ujar dari pangeran. Dan di sini keluarga Tang mereka pun langsung mengeluarkan semua dokumen pendukung kepemilikan dari Pulau Jinsan. Dan di sini keluarga Tang mereka mengatakan kalau sedari dulu Pulau Jinsan adalah milik keluarga mereka sejak zaman kuno. Dan di sini teriak keluarga Tang dia juga meminta kepada pangeran untuk memberikan sebuah keadilan untuk keluarga mereka. Ucap dari patriark keluarga Tang. Melihat dan juga dokumen yang dimiliki oleh keluarga Tang di sini, pangeran bertanya kepada keluarga jin, bagaimana dengan keluarga jin? Dan di sini untuk patriark keluarga jin dia pun langsung mengeluarkan nota protes, nota keberatan tanpa sebuah dokumen pendukung. Dan itu membuat pangeran enggak habis pikir lah. Main tolak-tolak aja pikir dari pangeran. Namun di sini pangeran juga bertanya kepada seorang gubernur bagaimana mereka akan menyelesaikan ini. Tapi di sini untuk patriark keluarga jin dia mengatakan kalau sejatinya menurut hukum negara bagian harusnya nota protes yang mereka berikan itu harusnya bisa dapat diterima, ucap dari patriark. Dan hal itu pun memang juga dibenarkan oleh pangeran karena memang menurut aturan hukum itu memang berlaku juga. Namun sebelum keputusan diambil di sini patriark keluarga jin sempat meminta kepada patriark keluarga Tang untuk melakukan sebuah diskusi tertutup dan hal itu pun diizinkan oleh pangeran. Dan benar saja di aula sebelah di sini pada akhirnya mereka mengadakan sebuah pertemuan dan di sini patriark keluarga Tang dia bertemu dengan Shenlang dan dia nggak menyangka kalau ternyata ini ternyata Shenlang. Tapi katanya dia sakit perut, tapi kenapa dia ada di tempat ini? Pikir dari patriark. Namun untuk Shenlang dia tanpa basa-basi dia langsung mengatakan kalau dulu leluhur dari keluarga Tang, wilayah kekuasaan yang mereka miliki telah diserang oleh para bandit dan juga para bajak laut hingga membuat leluhur dari keluarga jin mereka melakukan sebuah inisiasi mengirim pasukan untuk dapat membantu membebaskan wilayah yang dimiliki oleh keluarga Tang. Dan saat itu leluhur kalian berlutut memohon ampun kepada patriark keluarga kami dan meminta mengirimkan pasukan untuk dapat membantu kalian. Dan setelah kami membantu keluarga kalian, patriark kalian, leluhur kalian memberikan hadiah kepada leluhur kami yaitu Pulau Jinsan, ucap dari Shenlang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang tentunya membuat patriark keluarga Tang yang gak terima dengan itu semua. Bahkan saat ini putra mereka ataupun tuan muda mereka juga mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh Shenlang itu hanyalah sebuah cerita dongeng tanpa sebuah dasar. Dan lalu jika itu benar mana buktinya, ucap dari bocah tengil itu. Dan sejatinya sih memang ada buktinya 3 rangkap, 1 untuk keluarga jin, 1 keluarga Tang dan juga 1 untuk kaisar. Sebenarnya buktinya ada tapi nyatanya untuk keluarga jin buktinya hilang nggak tahu di mana. Aduh, dan itulah yang membuat jadi repot. Namun di sini Shenlang dia juga mengatakan sudah kita anggap aja itu nggak ada ya. Sekarang kita katakan saat ini keluarga jin adalah keluarga bangsawan tua. Begitu juga dengan keluarga Tang. Dan ketika keluarga jin telah dihancurkan maka keluarga Tang akan menjadi target selanjutnya, ucap dari Shenlang. Dan kita tentunya harusnya saling bersatu melindungi kekuasaan yang kita miliki, ucap dari Shenlang. Tapi di sini untuk si bocah tengil ini dia nggak peduli dengan itu semua, dia nggak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan keluarga jin dan untuk keluarga mereka akan tetap aman, ucap dari si tengil itu yang membuat Shenlang tentunya dia pun agak kesal dengan apa yang diucapkan oleh si tengil ini.
Namun di sini si Tengil ini dia juga tahu kalau Shelang sedang mencoba untuk mencari solusi untuk keluarga Jin, tapi nyatanya kami nggak peduli, ucap dari si Tengil itu. Dan karena sepertinya buntu, di sini Shelang dia pun menawarkan bagaimana jika Pulau Jinsan dikelola sama-sama aja, 60 untuk kalian dan 40 untuk kami, ucap dari Shelang. Hop, nggak mau, orang-orang ini nggak mau, keluarga Tang nggak mau. Bahkan ketika Shelang dia meminta 30% aja, 70% untuk kalian, di sini keluarga Tang mereka justru malah menertawai Shelang dan mereka pergi mengabaikan Shelang begitu saja. Dan mereka juga mengatakan kalau keluarga Jin benar-benar bakal tamat. Nah, setelah mereka semua pergi, di sini Shelang dia terlihat seperti seolah-olah berharap, padahal nyatanya dia berakting. Di sini Shelang dia pun berakting dengan itu semua yang membuat Patriark dia nggak menyangka akting yang dimiliki oleh Shelang sungguh sangat luar biasa. Wow. Sedangkan yang dipikirkan oleh Patriark keluarga Tang dan juga tuan muda, mereka berpikir kalau Shelang rumornya sungguh sangat cerdas, tapi nyatanya hanya seorang pengemis yang sangat menjijikan, ujar dari orang-orang ini. Dan di sini keluarga Tang mereka yakin kalau mereka akan mendapatkan Pulau Jinsan dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan tak lama setelahnya kini keluarga Tang dan juga keluarga Jin mereka pun kembali ke pertemuan. Dan di sini pangeran dapat melihat kalau ternyata Shelang ikut datang, dan itu membuatnya berpikir, lah jadi ini Shelang. Padahal sebelumnya katanya dia sakit perut, ujar dari pangeran. Tapi di sini pangeran dia juga tahu kalau sepertinya negosiasi dari keluarga Jin dan juga keluarga Tang telah gagal, hingga membuat di sini Pak Gubernur dia mengatakan bagaimana jika Pulau Jinsan dibagi dua aja, utara untuk keluarga Tang, selatan untuk keluarga Jin. Tapi di sini untuk Patriark keluarga Jin tentunya dia menolak itu semua, karena jika wilayah utara diambil oleh keluarga Tang, maka mereka akan mendapatkan biji besi, sedangkan keluarga Jin hanya mendapatkan pasir. Buat apa pasir? Pikir dari Patriark. Maka dari itulah dia tidak mau dan dia menolak tawaran dari seorang gubernur, yang membuat di sini pangeran, aduh, jika kalian tidak setuju maka sepertinya ini semua akan diselesaikan dengan tradisi kuno, ucap dari pangeran. Dan hal itu pun disetujui oleh dua pihak ini. Baiklah, jika kalian setuju dengan itu semua, aku akan membacakan dekret kaisar, ucap dari pangeran. Dan di sini pangeran mengatakan dan juga membacakan dekret kaisar yang akan membuat orang-orang ini bertanding melalui 3 pertandingan yang memang telah ditentukan oleh kaisar sesuai dengan ajaran kuno. Dan untuk kedua belah pihak mereka pun setuju dengan aturan ini. Tapi tentunya ini agak sedikit berbeda, karena biasanya aturan ini hanya berlaku selama 20 tahun, tapi ini akan berlaku untuk selamanya. Dan untuk pangeran dia pun mengatakan kalau apapun yang akan terjadi di pertandingan kali ini, maka ini semua akan berakhir. Dan ini semua akan menentukan nasib dari Pulau Jinsan selamanya, ujar dari pangeran. Dan di sini pangeran juga mengatakan untuk memperebutkan Pulau Jinsan akan diadakan tiga kesempatan, di mana pertandingan pertama adalah pertandingan sastra, di mana untuk pertandingan sastra ternyata hanya boleh diikuti oleh langsung keturunan langsung dari masing-masing keluarga bangsawan. Dan untuk pertandingan kedua adalah pertandingan seni bela diri, di mana itu akan bertanding 1 lawan 1. Dan untuk pertandingan ketiga adalah pertandingan militer, dan inilah yang akan melibatkan masing-masing kekuatan dari masing-masing wilayah dan juga pasukan. Dan mereka akan mengumpulkan 100 pasukan dari masing-masing kubu yang akan saling mengalahkan satu sama lain. Dan dari 3 pertandingan yang memang telah disiapkan oleh kaisar sesuai dengan ajaran kuno, tentunya keluarga Jin mereka semua tidak memiliki kualifikasi untuk menang. Kalau melihat dari sejarahnya, karena keluarga Jin selalu saja kalah jika mereka bertanding dengan cara yang seperti ini. Tapi tentunya dengan adanya Shelang ini semua akan berbeda. Di sini pangeran dia juga mengeluarkan sebuah lembaran kertas, di mana dia mengatakan jika masing-masing tidak ada yang menolak, maka tanda tangani ini, ujar dari pangeran. Dan benar saja kini masing-masing pihak mereka pun memberikan segel dari keluarga mereka. Dan karena mereka sudah setuju dengan ini semua, membuat pangeran dia berujar, baiklah, karena kalian berdua telah bersetuju, maka pertandingan ini akan segera diadakan dalam waktu dekat, ujar dari pangeran. Mendengar apa yang diucapkan oleh pangeran dan juga acara formalitas sudah selesai, membuat bocah-bocah dari keluarga Tang mereka pun sungguh sangat yakin kalau mereka akan memenangkan pertempuran ini. Dan mereka yakin kalau keluarga Jin benar-benar bakal tamat dan akan menjadi makanan bagi keluarga Tang, ucap dari si Tengil ini. Dan untuk pertandingan itu sendiri ternyata akan dimulai 5 hari lagi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini ada seorang gadis yang sedang berjalan, dan dia ternyata adalah Nona Shu, di mana Nona Shu mencoba untuk dapat
pergi meninggalkan kota Wano, di mana Nona Shu dia terlihat sungguh sangat kesal dan dia bersumpah kalau dia akan membalaskan apa yang telah terjadi kepada keluarganya, kepada keluarga Zhang, dan dia bersumpah akan membalaskan ini semua. Dan ternyata kenapa Nona Shu dapat selamat? Karena ternyata beberapa hari sebelum kejadian Nona Shu dia sempat pergi ke gudang penyimpanan bawah tanah, di mana tempat menyimpannya dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh keluarga Shu. Dan ketika Nona Shu dia masuk ke dalam dokumen, dia melihat formula yang diberikan oleh Shelang, dan inilah sebuah formula yang membuat keluarga Shu benar-benar hancur, dan itu membuat Nona Shu dia pun benar-benar kesal. Tapi di sini Nona Shu dia pun mendapatkan sebuah pesan yang diberikan oleh Shelang kalau Zhang Jin memiliki sebuah rencana untuk menghancurkan dan juga mereka semua, yang membuat Nona Shu tentunya dia kaget ketika dia mendapatkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh Shen Lang, pesan rahasia, dan itu membuat Nona Shu dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi, dan dia sempat berpikir apakah ini adalah tipu daya dari Shen Lang. Namun di sini Nona Shu dia pun juga sempat shock dan juga kaget karena ternyata Zhang Jin dia bertindak terlalu cepat hingga membuat Nona Shu dia gak sempat berpikir untuk dapat menyelamatkan ayahnya, dan dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia melakukan sebuah evakuasi ke dalam ruang bawah tanah. Padahal sebelumnya dia juga telah menyimpan air dan juga makanan di tempat ini sebagai jaminan untuk dapat bertahan, tapi nyatanya dia menggunakan air itu untuk dapat melindungi diri dari asap tebal yang ada di tempat ini. Padahal api telah menyala selama 4 jam penuh, dan udara yang ada di ruangan juga perlahan-lahan juga mulai menipis hingga membuat rasa takut yang sungguh sangat luar biasa menimpa gadis cantik ini. Dan gadis ini dia juga berpikir kalau dia benar-benar akan berakhir, tapi mungkin saja karena rasa dendam yang sangat-sangat tinggi untuk membalaskan ini semua membuat Nona Shu dia dapat bertahan dari hal gila seperti ini. Bahkan ternyata Nona Shu setelah dia bertahan, dia juga datang ke acara pemakaman, dan dia dapat melihat kalau ternyata Zhang Jin saat itu sedang berpura-pura seolah-olah dia adalah korban, tapi nyatanya dialah pelaku di balik ini semua, yang membuat Nona Shu dia pun bersumpah kalau dia akan membalaskan ini semua. Dan apa yang akan dilakukan oleh Nona Shu untuk membalaskan dendamnya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.